Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang buku ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun saya kemarin yang ke-60. Ya, tanggal 5 Maret. Alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan penyusunan sebuah buku autobiografi yang diberi judul Tetirah Sang Pencerah. Karena ini autobiografi, tentunya saya membuka memori dari mulai masa kecil, remaja, dewasa sampai dengan hari ini. Terus terang saja, pembuatan buku ini kami buat ya selama 3 bulan ya, dalam kesendirian saya, ditemani gemericik air di pinggir rumah saya. Kebetulan ada sungai, dalam suasana konflik kebatinan. Kenapa saya katakan ini dalam suasana konflik kebatinan? Karena terus terang pada saat itu ada suasana konflik pada diri saya dari beberapa persoalan yang saya hadapi ya. Pertama, pada saat itu kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian juga kami menghadapi persidangan Badan Kehormatan tentang kasus diksi limbah. Kemudian juga pada saat yang bersamaan kami sedang melaksanakan pendidikan Lemhanas. Tapi kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Kebetulan dalam sisa-sisa pengalaman saya yang dulu juga pernah belajar jurnalistik, kami tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan, maka kami lakukan. Alhamdulillah, kata demi kata berhasil kami rangkai dan jadilah sebuah buku ini. Itu. Nah, pembuatan buku ini memang saya tidak sendirian. Ya. Saya dibantu oleh Dr. Niknik M. Kuntarto dan Saudara Randi Ramliana. Dia seorang dosen dan pakar bahasa, dan beliau juga sama-sama, 2 orang ini novelis. Jadi membantu saya untuk mengedit menjadi editor buku. Alhamdulillah kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun saya tanggal 5 Maret ya, kita meluncurkan buku ini ya. Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman wartawan, tidak sempat mengundang karena memang ya terbatas. Kita kan juga terikat oleh protokol kesehatan ya. Dan yang datang itu tidak banyak, hanya 60 orang, 70 orang ya. Hadir juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dari unsur pemerintahannya, kemudian juga Ketua Majelis Ulama. Kemudian hadir juga di sana Profesor Dr. Igede Panca Astawa. Dia seorang guru besar Fakultas Hukum yang selama ini banyak membantu saya melakukan konsultasi-konsultasi hukum yang sedang saya hadapi tentang diksi limbah itu tadi. Juga tentunya 2 orang editor, Dr. Niknik M. Kuntarto dan Randi Ramliana. Itu. Apa yang memotivasi saya membuat buku? Ya, saya mengutip dari dari seorang sastrawan besar, Pramudia Anantatur ya. Sepandai-pandai atau setinggi langit dia punya pengalaman, kalau dia tidak menulis buku maka akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Maka bukan berarti saya mempunyai kemampuan atau tinggi ilmunya, tidak, tapi yaitu untuk ya anak cucu di kemudian barangkali mudah-mudahan buku ini bisa ada manfaat. Karena kami juga menulis dari mulai saya mencoba mengurai memori saya ya, dan saya appreciate kepada Ibu Niknik
yang sudah mencoba memotivasi saya, membuka memori, ya. Coba diceritakan masa kecil segala macam, ya saya tuangkan dalam bentuk tulisan itu. Alhamdulillah, Profesor Dr. Igede Panca Astawa juga menyampaikan dalam sekapur sirihnya, ya, dituangkan beliau. Kemudian juga Ketua MUI juga menyampaikan sekapur sirih, nanti bisa dilihat lah gitu. Itu barangkali tentang buku Tertirah Sang Pencerah. Berarti waktu 3 bulan ya Pak ya? Ya, selama 3 bulan itu dalam suasana konflik kebatinan antara kita menghadapi hati-hati menghadapi pandemi, menghadapi persidangan BK itu kan tahu sendiri teman-teman wartawan mengikuti kan serba cepat, serba maraton. Nah, di sela kesendirian saya di rumah itu ya saya mencoba membantu. Ini Pak bisa disebutkan berapa halaman, terus makna dari Tertirah itu apa gitu kan? Terus terang ini yang membuat judul ini Ibu Nik ya, editor. Karena ini perjalanan, maka beliau membuat judul Tertirah. Tertirah itu perjalanan, ya, perjalanan. Buku yang dicetak itu sebanyak 150 halaman, ya. Terdiri dari perjalanan sejarah, kemudian ada testimoni dari beberapa orang, terutama orang-orang terdekat saya, testimoni. Dan buku ini sudah masuk di Perpustakaan Nasional, sudah terdaftar di ISBN. Bisa diceritakan sedikit Pak? Tadi sekilas sih kan perjalanan itu Pak Pacul sebelum jadi Ketua Dewan itu pernah jatuh miskin seperti itu. Ya, dalam buku ini diceritakan. Saya sendiri sebetulnya lupa. Kebetulan editor mewawancarai kakak saya, menanyakan tentang masa kecil saya. Saya itu lahir dari sebetulnya dari milieu atau dari situasi elit, ya. Hanya ekonomi saya tidak elitis gitu. Bahkan saya lahir itu di Jalan Ranggamalela, di Jalan Dago Bandung, itu bersampingan dengan Profesor Dr. Basari, itu orang tuanya Ainun Habibie. Di sana kan banyak Belanda itu ya, Chinese. Tapi ekonomi saya tidak sebagus mereka. Karena orang tua saya pernah di PHK, ya. Kemudian kehidupan masa kecil saya hanya ditopang oleh seorang ibu, ya, dari pegawai negeri sipil yang ya pas-pasan. Saya pernah diusir dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya, dan ini diingatkan oleh kakak saya waktu di Jakarta. Diusir dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, kemudian sampai akhirnya kelas 3 SD saya harus, kata mamah saya, udah kamu sekolah di Kuningan aja. Ya karena mungkin pada waktu itu pas-pasan belum bayar perpanjangan kontrakan mungkin ya. PNS dulu gajinya belum besar. Belum besar. Dan itu oleh mama saya, ibu saya. Iya, dijual umum tapi baru di Jakarta. Di endorse oleh ya teman-teman saya di Jakarta, belum di Kuningan. Gitu. Itulah tentang Tertirah Sang Pencerah. Dan ada 20% dari buku ini karena pengalaman yang terberat bagi saya adalah kasus yang kemarin tentang diksi limbah. Oh, limbah terberat. Ada ya. Aduh, saya nggak tahu ini harga karena ini ada produsernya sendiri untuk buku ini, cetaknya. Saya tidak tahu harga bukunya berapa. Mungkin ada pengalaman maksudnya terberat itu gimana tuh, maksudnya terberat itu seperti apa? Ya terberat karena bisa kita bayangkan ya, hanya mengucapkan sebuah kalimat akhirnya ini menjadi viral di seluruh Indonesia, bahkan TV segala macam, media sosial segala macam. Sehingga saya menghadapi ribuan hujatan, bullying ya,
Ya, tapi alhamdulillah saya bisa menghadapi persoalan itu, dan kita sekarang sedang berada di PT UN kalau masalah itu. Ya, saya selaku orang yang punya hak hukum, ya warga negara, ya itu kita tempuh. Ya. Saya hargai apa yang sudah diputuskan di lembaga. Nah, tapi kan ini masih ada celah hukum yang bisa kita tempuh, ya kita lakukan. Apapun nanti keputusan PT UN, ya kita harus hormati dan hargai semua. 2 kali sidang lagi ya Pak ya? Saya nggak bisa mendahului, itu kan kewenangannya majelis itu PT UN. Terus Pak, kan ini buku perdana ya Pak ya? Iya. Mungkin ada satu pesan kan dari buku yang diterbitkan itu, apa kira-kira buat pemirsa gitu? Iya, ini yang paling penting, pesan kepada, ya apakah pesan ini bisa dipakai atau tidak, namanya juga pesan ya, gitu, bahwa setiap orang itu tidak mungkin tidak mendapat masalah, ya. Tapi masalah itu ya harus dihadapi dengan tenang, ya. Ya saya belajar dari, karena saya orang politik ya, saya belajar dari ketua umum saya bahwa di politik itu harus mempunyai kesabaran revolusioner. Jadi kesabaran revolusioner dan pantang menyerah. Dan itulah yang saya lakukan. Ya, menghadapi ini semua bukan berarti saya tak kabur atau apa, tapi saya percaya dengan keyakinan. Ini kan viralnya itu kan sepotong-sepotong orang memaknai. Ada yang mengatakan bahwa saya menuduh santri itu limbah, sampai ada tagar saya santri bukan limbah, gitunya, dan lain sebagainya. Padahal tidak sekonyol itu saya bicara. Tidak bermaksud ke sana ya? Ya, tidak ada bermaksud ke sana. Kemudian Pak, dan saya tuangkan dalam buku ini. ada ya? Ada. Kemudian ini kita kan sudah keluarga ya. Bagaimana sikap kemudian perasaan keluarga dalam hujatan itu? Dituangkan semua di buku ini. Bagaimana keluarga menyikapi masalah ini ya. Justru saya sendiri yang lebih banyak menenangkan keluarga. Saya menyampaikan kepada keluarga, kalian istriku, anakku, jangan bersedih, jangan kecewa. Kalau pada saat nanti saya harus berhenti jadi ketua dewan, kan tuntutannya itu kan masyarakat. Ya, saya tidak menuduh apakah tuntutan ini ada pesanan atau tekanan ya. Tapi saya menyampaikan kepada keluarga saya, jangan bersedih, jangan kecewa. Kalau suatu saat nanti saya harus berhenti jadi ketua dewan, karena saya sendiri juga jadi ketua dewan itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang kotor, dengan money politik dan lain sebagainya. Apalagi saya juga pernah miskin kok. Ya. Pak, untuk membuat buku itu berapa bulan? Membuat bukunya 3 bulan, editing 1 bulan, cetak 1 bulan. Jadi total 5 bulan. Sudah, Ya. Nanti untuk sebuah buku dalam jangka waktu 3 bulan berarti kan udah terbiasa ya Pak? Kebetulan kan ya teman-teman tahu sendiri, saya punya sedikit pengalaman. Ya, pengalaman lebih banyak kalian lah sebagai orang jurnalis. Saya punya pengalaman di jurnalis, tapi sekali lagi tidak saya sendiri menulis buku ini, dibantu oleh pakar. Ya, kebetulan pakar ini Dr. Niknik ini kan novelis juga. Dia belum tuntas tadi. Jadi keluarga menerima atau ada pertanyaan dari keluarga untuk seorang ayah yang dalam hujatan itu? Ya jelas yang secara ini tidak menerima ya, tapi kan saya mencoba menenangkan, itulah hidup, arti hidup dan kehidupan. Yang sesungguhnya disampaikan kepada keluarga ya. Iya. Pak, kan Pak Ketua itu pernah miskin ya Pak ya? Nah kebetulan Kuningan kan kemarin termiskin di Jawa Barat. Pak Ketua kan di bukunya itu kan diterangkan pernah jatuh miskin, mungkin berapa tahun atau puluhan tahun gitu kan Pak? Ya, miskin itu kan kondisi yang tidak mengenakan. Ya. Miskin itu kan kondisi yang tidak mengenakan. Selain kita juga karena keadaan kita yang miskin, tapi juga kita juga kadang punya rasa
apa kalau kita miskin melihat orang kaya kan nggak enak ya. Nah, kaitan dengan kuningan kabupaten termiskin. Nah itulah, itu momen yang lain lah bicara masalah itu, masalah kebijakan pemerintah itu. Artinya kan ada pesan ya Pak Yeah. kepada masyarakat yang Yeah. divonis miskin. Oh iya. Gimana Pak pesannya? Ya gimana ya, masalah status sosial itu memang ya kita kalau untuk kabupaten termiskin saya juga belum bisa belum bisa, karena ini kan hanya statement ya, indeks kedalaman, dan itu belum jelas indikatornya apa. Tapi ya soal miskin ya kita memang sebisa mungkin ya kita hindari untuk miskin. Kita kembali ke motivasi buku tadi atau perbincangan buku karena memang merasa perlu menerbitkan itu ya Pak ya. Jadi menuangkan itu, bukan karena misalkan ingin mencalonkan bupati gitu. Oh nggak sama sekali. Nah justru inilah saya kan sudah berulang kali ngomong di media, bicara di media bahwa saya itu berada di partai politik itu selalu menghormati patsun dan komitmen ya. Saya menjadi ketua dewan menandatangani fakta integritas. Salah satu butir fakta integritas itu saya tidak akan mencalonkan menjadi ketua dewan, menjadi Bupati Kuningan, itu salah satu. Nah, sehingga coba aja nanti sampai pada pendaftaran saya tidak akan ya, dan belum terpikirkan juga oleh saya jabatan itu. Begitu kira-kira. Sampai saat ini Mas sudah berapa ratus buku yang dicetak? Aduh baru satu. Iya. Membuat buku itu ternyata ya makan pikiran. Ini juga saya menganggap ini sebuah kemukjizatan ya. Pada saat saya mempunyai satu masalah konflik kebatinan yang tadi saya katakan, ya saya mencoba menuangkan kata demi kata, kalimat dengan kalimat, dan alhamdulillah jadilah sebuah